pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat. Oke, hari ini rasanya pertemuan yang ke-9 ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan sudah mulai Anda resapi, Anda mulai pikirkan, dan saya berharap Anda sudah jalankan. Kamu harus yakin dan percaya, karena apa yang saya berikan itu bukanlah sekedar kata-kata kiasan atau kata-kata motivasi, tapi itu adalah perjalanan hidup yang sudah saya alami. Artinya kalau saya naik ke puncak gunung, maka saya hanya memberitahu tapak di mana jalan ke puncak gunung itu bisa juga kamu lalui. Jadi itu tujuannya. Yang tentu saja saya berharap semua anak-anak saya ikut menyaksikan, karena saya juga ingin kamu juga seluruhnya sukses. Baik, sebelum saya mulai, pastikan dulu orang yang Anda cintai. Pertama, kalau kamu orang tua, maka jangan lupa anak, kemudian istri, suami, lalu kakak, adik, paman, bibi, dan sahabat-sahabat. Mengapa? Supaya masuk kelompok 5% dan tidak menjadi kelompok yang 95% atau gagal. Karena gagal itu menyakitkan, gagal itu menyusahkan. Tetapi berhasil atau sukses itu membahagiakan. Sukses itu bisa memberi, sukses itu bisa berbagi, sukses itu bisa menyaksikan kebesaran Allah di seluruh dunia. Karena itu pilihlah sukses. Oke. Mungkin ketika saya mengatakan seperti ini, Anda mengatakan tidak mungkin. Itu bukan kamu yang mengatakan tidak mungkin, tapi pikiran kita yang dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalu melihat orang tua yang gagal, melihat kakak adik gagal, lingkungan yang menjatuhkan. Akibatnya pikiran kita terprogram untuk mengatakan itu tidak mungkin. Hapus semuanya. Hapus, Anda telah meremehkan kekuatan dari Allah, bahwa Allah mengabulkan segala doa. Oke, siap semua? Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin memastikan dulu bahwa kamu harus tahu bahwa 95% tidak bisa berhasil karena otaknya terprogram dengan kekalahan masa lalu yang dilihat, didengar, dirasa, membuat kita menjadi orang kalah. Artinya, kita tidak bisa maju bukan karena masa depan yang cerah atau tidak, tetapi karena otak kita terprogram salah. Oke, saya harus bongkar itu dulu. Oke, yang kedua juga saya sudah lakukan berkali-kali, suka beralih menyalahkan, itu pembunuh nomor 1 yang membuat Anda tidak maju. Kemudian yang ketiga, yaitu saya selalu ulang-ulangi, respon Anda selalu minggir ke kiri, harusnya masuk ke jalur kanan dan menyusul ke depan. Paham? Kiri adalah menyalahkan lingkungan, kanan adalah mengambil tanggung jawab 100%. Itu dulu. Kemudian yang keempat, saya sudah minta Anda punya alasan kuat mengapa Anda harus keluar, yang membuat Anda jaya. Alasan kuat bahwa Anda harus keluar dari lingkaran kesusahan ini, keluar dari lingkaran itu dulu. Nah, kemudian Anda harus memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Jangan membatasi hari ini, jangan membatasi apa yang Anda lihat hari ini. Itu dulu, oke? Saya berkali-kali saya ulangi, kalau tanpa fondasi ini, percuma saya menanam pohon di tanah yang tandus, percuma saya menanam biji di tanah yang banyak penyakit-penyakit. Karena itu saya bersihkan dulu pikiranmu. Oke, sekarang saya akan masuk lagi yang berikutnya. Tentu dengan catatan Anda sudah menuliskan apa yang Anda inginkan. Gak apa-apa orang mengatakan gila, seperti saya dulu gila membangun Bandara 165. Gak apa-apa orang mengatakan kamu bodoh, karena saya juga dianggap bodoh membangun ASQ Business School. Lakukan saja dulu, tulis saja, karena alam akan bereaksi. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Saya ingin tanya kepadamu, tolong jawab ya. Pikiran ya terpengaruh oleh lingkungan atau lingkungan terpengaruh pikiran? Jawab. Oke, sekarang pikiran terbentuk oleh lingkungan atau lingkungan terbentuk oleh pikiran? Jawab. Baik. Selama ini riset-riset masa lalu itu mereka mempercayai bahwa pikiran terbentuk oleh lingkungan. Tetapi temuan besar terakhir, ternyata lingkungan itu terbentuk oleh pikiran. Artinya kalau pikirannya negatif, lingkungan akan menjadi negatif. Pikiran positif, maka lingkungan akan menjadi positif. Pikirannya baik, maka lingkungan akan jadi baik. Pikiran buruk, lingkungan menjadi buruk.
Ketika lingkungan baik, dia masuk ke dalam diri Anda, balik menjadi baik. Kalau lingkungan buruk, dia balik kepada Anda jadi buruk juga. Karena itu pastikan dulu bahwa Anda percaya diri bahwa pikiran Anda lah kekuatan, bukan lingkungan. Ya, saya sudah memberitahu Anda tentang keberkahan, bahwa ternyata 90% yang datang kepada Anda adalah sesuatu yang kebetulan. Ini bukti bahwa itu bukan kebetulan, tapi alam merespon apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda harapkan sepanjang Anda yakini. Sekali lagi, Anda yakini. Jadi balik lagi bahwa kalau hidup Anda susah, hidup Anda sengsara, hidup Anda banyak tekanan, karena memang Anda menciptakannya dulu di pikiran Anda. Anda menciptakan pikiran susah, Anda menciptakan pikiran sengsara, Anda menciptakan pikiran tidak mungkin, maka semuanya datang sesuai dengan pikiran. Betul? Nah, karena itu sekarang yang pertama dan utama, Anda harus tahu, Anda harus yakin bahwa pikiranlah penentu dari lingkungan Anda. Mengapa? Karena alam semesta telah ditundukkan oleh Tuhan untuk melayanimu. Dan itu hanya terjadi kalau pikiranmu tetap senantiasa positif. Karena itu, permasalahan yang paling utama, permasalahan terbesar dari keberhasilan adalah akibat ketidakpercayaan diri. Yang kedua, permasalahan terbesar adalah permasalahan bercita-cita terlalu rendah dan tidak berani bercita-cita tinggi. Saya ucapkan ini karena saya sudah memulainya. Nah, itu di depan saya Menara 165. 25 lantai tingginya. Gila nggak saya? Oke, saya jamak ini bukan untuk sombong, karena saya pedagang celana jeans yang murah, 23 potong modalnya. Saya adalah pegawai negeri rendah yang tidak pernah dapat jabatan dan posisi. Tapi saya membangun pikiran saya, lalu barulah membangun dunia luar. Sekali lagi, yakin dan percayalah, tolong dengarkan saya sebaik-baiknya. Feel-lah, saya sampaikan dengan sepenuh hati. Sejujurnya, kamu harus mampu memelihara kekayaanmu. Kekayaanmu itu bukan uangmu. Kekayaanmu itu bukan bajumu. Kekayaanmu itu bukan hartamu. Kekayaanmu bukanlah orang tuamu. Kekayaanmu yang terbesar adalah pikiranmu. Kekayaanmu yang terbesar adalah hatimu. Kekayaanmu yang terbesar adalah cita-citamu. Kekayaanmu yang terbesar adalah impianmu. Ingat, katakan tidak kepada masa lalu yang membelenggumu. Coba ingat masa kecilmu. Apapun yang engkau inginkan, engkau berlari seperti anak kecil dulu. Kalau perlu engkau menangis sampai impianmu tercapai. Bukankah itu yang engkau miliki? Bukankah itu fitrah ketika dirimu dilahirkan di muka bumi? Jadi tetaplah seperti anak kecil yang punya fitrah. Apa saja yang diinginkan, kamu percaya itu bisa tercapai. Kamu naik pohon, masih ingat? Kamu manjat-manjat ke meja, kamu lakukan. Kalau tidak mencapai, kamu teriak dengan nangis sampai orang tuamu nengok dan memelukmu lalu memberimu kamu permen. Itu fitrah sejati manusia. Oke? Karena itu pelihara wawasanmu. Karena apabila hatimu baik, pikiranmu baik, maka lingkungan baik dan kembalimu baik. Tapi kalau hatimu buruk, pikiranmu buruk, maka lingkungan buruk dan kembali buruk. Maka mulailah dengan hatimu sendiri, mulailah dengan pikiranmu sendiri. Kamu hanya cukup percaya dan yakin. Sudah, jangan lagi menyangkal lingkungan. Sudah, itu bukan dirimu. Kamu mengatakan tidak bisa Pak Ari, itu bukan dirimu. Itu kata-kata yang pernah engkau dengar ketika engkau anak-anak. Gak mungkin Pak Ari, itu tidak berhasil. Itu bukan kamu. Itu lingkunganmu, temanmu, masa kecilmu, permasalahan masa lalumu yang membuat kamu tidak berpikir bisa. Oke? Stop itu, hentikan. Stop, tarik nafasmu dalam-dalam. Tahan. Lepas. Tarik 5. Tahan 20. Lepas 10. Tarik. Tahan. Tahan. 20. Lepas. Oke, tarik. Tahan. Lepas. Oke. Ikuti saya. Lihat 7 hal yang kamu inginkan. Oke. Yang pertama, pikirkan. Kepastian apa yang kamu inginkan. Sebutkan saja angkanya. Rupiahnya. Atau dolarnya. Boleh. Oke. Yang kedua, tantangan apa yang kamu inginkan. Oke. Tulis saja. Catat saja. Tulis gambar kalau perlu. Bentuknya, warnanya seperti apa.
Kemudian liburan seperti apa yang kamu inginkan? Tulis, gambarkan. Oke, bagus. Oke, yang keempat. Kemudian keluarga seperti apa? Persahabatan seperti apa? Tulis, gambarkan. Kalau perlu dalam sebuah gambar berwarna-warni. Bagus. Kemudian eksistensi apa seperti Anda inginkan? Depan orang tua, depan masyarakat. Oke, tulis, catat, baik-baik, gambarkan. Oke. Kemudian perkembangan apa hari ini ke depan yang ingin kamu lakukan? Oke. Lihat dan rasakan seolah itu sudah tercapai. Bagus. Oke. Lanjut sekarang, kontribusi apa yang kau bisa berikan kepada ayahmu, kepada ibumu, kepada adikmu, kakakmu. Oke, tulis, catat baik-baik. Oke, yang ketujuh sekarang terakhir. Pertemuan apa yang kau inginkan apabila engkau bertemu dengan Tuhanmu? Bagus. Good. Oke, percaya dan yakin. Tarik napasmu. Tahan. Lepas. Oke, bagus. Ya, sekarang berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ucapkan bismillah, saya doakan kamu berhasil, dan suatu saat kamu akan berhasil. Percaya itu, Allah maha memberi. Jangan pernah remehkan bahwa dia maha memberi. Ya, ini saya sekarang ada di Menara Turun 5. Di atas ini adalah menara. Saya buka ya. Nyata apa tidak? Nyata kan? Lakukan. Mimpi, minta, yakin, dan syukuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.